La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sampang, yang terhormat peserta PDP Angkatan 6 Bapak Fahrul Rosi SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu peserta pengimbasan program Guru Penggerak Angkatan 6. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Sebelum acara dimulai, perkenankan terlebih dahulu kami bacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu pengimbasan modul 1.4 program Guru Penggerak Angkatan 6, acara yang ketiga tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah senantiasa kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan memenuhi undangan dari teman kita yang saat ini sedang melaksanakan program Guru Penggerak Angkatan 6 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan taslim semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara selanjutnya yaitu acara pengimbasan modul 1.4 program Guru Penggerak PGP Angkatan 6 tentang dengan topik budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Fahrul Rosi SPDI sebagai peserta dari program Guru Penggerak Angkatan 6. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sampang, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini bersilaturahmi dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Selamat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan menuju ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mengajar, ada juga ibu-ibu barusan dari rapat DWP masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Ya, salam dan bahagia ini adalah ucapan yang sering kali Bapak Ibu saya dengar di program-program Guru Penggerak. Setelah ditelusuri ternyata ini adalah ungkapan yang sering didengungkan atau dibiasakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di sekolah yang beliau dirikan, yaitu Sekolah Taman Siswa. Salam dan bahagia ini memiliki arti doa begitu ya. Jadi salam itu maksudnya mendoakan kesehatan, keselamatan secara fisik kepada peserta didik kita. Kemudian bahagia mendoakan keselamatan dan kesehatan secara batin. Itu yang sering diucapkan di sekolah-sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama mungkin saya sedikit cerita ya, refleksi terkait program Guru Penggerak yang sudah saya laksanakan. Untuk program Guru Penggerak ini
dilaksanakan selama 6 bulan dan sekarang sudah berjalan selama 2 bulan. Banyak sekali hal yang saya dapatkan, ya, ilmu yang sangat bermanfaat. Sementara saya masih mempelajari teori-teori dan praktek di lapangan, itu saya masih coba terapkan sama waktu saya. Maka harapan saya Bapak Ibu yang ada di sini yang belum mendaftar, harapannya bisa mendaftar ketika ada kesempatan dan semoga semuanya bisa lulus. Sehingga ya kita bisa bergerak bersama-sama Bapak Ibu, ya. Pertama saya akan sampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini menjadi dasar kurikulum Merdeka saat ini. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dijadikan dasar dan acuan karena pemikiran-pemikiran beliau itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, saya berdiri berikut. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Jadi anak didik kalau menurut John Locke itu ibarat sebuah kertas kosong, gitu ya, di mana tugas guru yang harus mengisi atau menulis kertas tersebut. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sebenarnya bukan seperti kertas kosong, tetapi anak itu terlahir mereka sudah memiliki potensi ataupun kekuatan ataupun potensi tadi, di mana potensi itu masih buram, gitu ya. Jadi potensinya masih buram-buram. Tugas kita sebagai guru itu menebalkan potensi-potensi tersebut. Baik, yang kedua, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala program anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai individu. Jadi di sini tugas guru adalah menuntun program anak, menuntun kekuatan yang ada pada anak, potensi yang ada pada anak. Itu tugas kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau diibaratkan di sini kita mahasiswa, amin, kita semua di sini adalah petani, gitu ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Dan anak didik itu sebagai benih yang ditanam. Jadi tugas kita adalah menumbuhkan atau menjaga supaya benih itu tumbuh dengan baik, supaya benih itu bisa tumbuh subur. Bukan tugas kita untuk mengubah biji jagung sebagai biji kedelai, tetapi tugas kita hanyalah merawat dan menumbuhkan biji jagung itu supaya tumbuh maksimal. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Jadi setiap daerah di Indonesia ini pasti memiliki kebaikan-kebaikan atau budaya lokal yang dimana itu harus dijaga dan dilestarikan oleh kita, gitu ya. Misalkan di Madura, di Sampang Madura misalkan, kodrat alamnya itu adalah agamis. Ya, kearifan lokal, betul sekali Bapak. Ya. Misalkan di Sampang Madura, kearifan lokalnya atau budaya lokalnya itu agamis. Nah, itu juga perlu kita tanamkan kepada peserta didik supaya peserta didik kita juga tumbuh sebagai anak yang agamis. Misalkan juga gotong royong kalau di Madura itu juga perlu ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Nah, kodrat zaman di sini adalah bahwa ketika kita mengajar, begitu ya, kita harus menyesuaikan dengan tantangan zaman, dengan tuntutan zaman saat ini. Kalau saat ini, nah ini ranahnya Pak Ilham ya, bahwa kita sudah memasuki era society berapa? 5.0 ya, Bang ya. 4.0 menuju 5.0. Nah itu dimana di situ kita memanfaatkan internet ataupun teknologi yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya,
Pemikiran Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah kodrat anak. Nah, di sini bahwa pembelajaran itu harus diselingi dengan permainan-permainan sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan Bapak Ibu. Nah, saya yakin dalam hal ini Bapak Ibu sudah menerapkan ya di ruang kelas, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, terutama Bu Muslimah sekalian, ketika mengajar itu sudah menyelingi dengan permainan-permainan yang menarik gitu ya. Nah, sebetulnya dalam prakteknya Bapak Ibu sudah menjalankan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Berikutnya yang terakhir adalah berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Jadi menurut Ki Hajar bahwa seorang pendidikan itu harus berpihak pada murid. Bahkan lebih ekstrim bahasanya beliau itu adalah menghamba pada murid. Setuju tidak Bapak Ibu? Kira-kira agak aneh ya? Karena hamba bahasanya terlalu Kalau menghamba terlalu aneh gitu. Ya, tapi dijelaskan oleh instruktur bahwa maksud menghamba pada murid di sini adalah saking cintanya kita kepada murid, maka kita rela melakukan apa saja untuk kebutuhan murid. Kalau istilah Arabnya ada man ahabba syai'an fa huwa abdun lahu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia hamba baginya. Ya. Ada ungkapan lain, man ahabba syai'an fa aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering mengingatnya atau menyebut-nyebutnya. Dalam hal ini, ketika kita menjadi pendidik, maka kita harus melandaskan cinta kepada peserta didik sehingga apapun kita lakukan untuk kepentingan peserta didik. Baik, itu beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut Bapak Ibu. Konsep utama modul 1.4 budaya positif. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang ketiga restitusi. Baik, kita mulai dari budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif artinya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang, yang berpihak kepada murid, di mana nantinya itu akan menumbuhkan karakter baik bagi seorang murid. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah tempat persemaian bibit agar tumbuh berkembang, agar bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memperbaiki pupuk air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai ladang tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, serta menuntun pembentukan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau di Indonesia, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh pendidikan oleh negara kita itu adalah yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal baik. Kemudian yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Harapannya di sini adalah bahwa budaya positif itu landasannya adalah kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal, di mana nanti bisa tumbuh pada peserta didik itu muncul dari dalam diri mereka, yaitu motivasi intrinsik dari diri mereka. Nilai-nilai kebajikan universal ini kalau di Al-Quran barangkali yang kita kenal dengan Asmaul Husna gitu ya.
kalau istilahnya Ari Ginanjar itu di ESQ bahwa nilai-nilai yang ada di Asmaul Husna itu adalah kebajikan-kebajikan universal yang orang agama apapun itu tidak akan bisa membantahnya. Misalkan nilai kasih sayang, menghormati, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan budaya positif, kita memerlukan disiplin positif, Bapak Ibu. Baik, barangkali ini kita bisa, saya ingin mendengar pandangan Bapak Ibu terkait apa itu disiplin menurut Bapak Ibu. Yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas? Silakan Mas Ispo. Disiplin itu adalah bekerja sesuai dengan aturan. Oke, menurut Mas Ispo bekerja sesuai dengan aturan. Bagus. Mungkin dari ibu-ibu. Buana. Bekerja sesuai dengan waktu yang tepat, tidak menunda-nunda. Bekerja dengan sesuatu yang tepat dan tidak menunda-nunda, gitu ya. Baik. Jadi intinya dalam budaya kita disiplin itu adalah Oke, boleh menurut Pak Yaya? Ya ini perempuan ini. Silakan Pak Yaya. Baik, menurut saya, tapi ada juga yang menyatakan bahwa disiplin itu terkait dengan masalah rule atau nilai-nilai yang sudah tertentu suatu daerah. Jadi rule-rule baik itu dogma atau norma-norma yang disepakati bersama dan itu wajib diikuti. Nama sampai saya. Berarti terkait dengan aturan-aturan ya Bapak Yaya ya. Terkait dengan aturan-aturan yang harus diikuti oleh anggota lingkungan masyarakat tersebut. Baik, itu adalah paradigma disiplin menurut kita selama ini. Baik, di sini saya katakan arti disiplin menurut Ian Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat mereka menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi intrinsik yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau menurut Ian Gosen di sini, disiplin tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah benar, itu yang kita pakai selama ini. Tetapi di sini Ian Gosen ini fokus pada memunculkan motivasi intrinsik peserta didik dari dalam. Jadi istilahnya disiplin positif itu adalah disiplin diri yang dilakukan oleh murid, di mana murid itu melakukan sesuatu itu bukan karena aturan atau bukan karena penghargaan, tetapi karena dia memang ingin melakukan sesuatu itu karena dia mempercayai bahwa itu suatu kebaikan. Baik, Gajah telah menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi di sini Bapak Ibu penekanannya di program guru penggerak ini adalah menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik. Baik, sehingga kalau sudah motivasi internal itu ada, maka disitulah murid dikatakan merdeka. Ya. Jadi kan merdeka artinya bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi menurut Gajah Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk atau buat memerintah diri sendiri.
Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Manusia itu melakukan sesuatu, motivasinya karena apa? Terutama peserta didik kita ini mungkin Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu misalkan tidak terlambat ke sekolah karena dia ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ada anak melakukan sesuatu itu motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan reward, misalkan nilai ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, yang diharapkan di program guru penggerak ini bahwa murid itu melaksanakan disiplin diri itu bukan karena takut aturan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena mereka menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai universal yang mereka yakini. Yang kedua di atas itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir inilah yang kita harapkan terjadi pada peserta didik kita, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri peserta didik. Next. Baik, ini butuh tanggapan Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Tergantung sebenarnya. Setuju ya? Kasih mic aja Pak. Enggak berjalan. Macam gua kalau ini syuting. Lagi setuju maksudnya apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya itu tergantung dari hukumannya. Ya. Ketika hukumannya memang ada hukuman yang sangat memberatkan, ada yang kadang-kadang hukuman itu untuk mendidik. Kalau hukuman yang sangat memberatkan itu bisa saja anak itu bukan malah tambah disiplin tapi malah memberontak. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Joana. Jadi hukuman itu tergantung hukumannya begitu ya. Kalau sifatnya mendidik maka itu akan mendisiplinkan, tapi kalau hukumannya tidak sesuai itu malah akan menjadikan peserta didik memberontak. Baik, terima kasih Bu Joana. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Setuju ya? Baik. Aja memberi penghargaan dapat meningkatkan. Oke, Mas Sakti, monggo. Setuju. Saya selaku Pak. Siap. Monggo Pak Sakti. Membersihkan halaman sekolah itu kadang ada siswa, kenapa saya bersih ya. Oh ya. Berarti menurut Pak Musakti hukuman seperti membersihkan halaman itu masih kurang berat begitu ya? Soalnya ada yang menginginkan kadang hukuman denda ada kayak berupa uang, akan mengajar dari siswa sekarang. Lebih baik ya, karena ini harus dihukum seperti apa biar enak. Baik. Biar disiplinkan. Ya, terima kasih Pak Musakti. Jadi menurut Pak Musakti, walaupun hukumannya itu positif atau mendidik, itu masih menurut Pak Musakti tidak bisa mendisiplinkan karena masih kurang berat begitu ya bagi peserta didik. Baik. Kita lanjut ke poin ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Pertama, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul kata Bu Joana tadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sebenarnya apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan tetapi tidak sesuai dengan kesalahan anak. Misalkan nih contohnya,
terlambat masuk kelas kemudian dihukum push up 50 kali misalkan. Itu hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu adalah pemberian tanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Misalkan seorang anak menumpahkan es krim di meja, maka kita beri sanksi dengan cara membersihkannya. Itu adalah konsekuensi. Misalkan anak terlambat masuk ke kelas, kemudian kita beri konsekuensi, nanti istirahatnya diundur 10 menit. Maka terlambatnya 10 menit, konsekuensinya nanti pulang sekolahnya misalkan diundur 10 menit. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu sifatnya fisik ataupun menyakitkan tadi. Hukuman itu akan menjadikan anak membenci kedisiplinan, tetapi konsekuensi akan menjadikan anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini Bapak Ibu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Intinya hukuman ini bersifat negatif kalau menurut modul 1.4 ini. Konsekuensi ini juga baik, tetapi konsekuensi ini juga masih belum yang terbaik, karena hukuman ataupun konsekuensi itu adalah mendisiplinkan anak cuma dengan motivasi ekstrinsik. Jadi orang lain yang masih menjadikan anak itu berdisiplin, bukan dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Baik, mungkin kita bisa jawab di sini Bapak Ibu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Jadi mencatat 100 kali dalam satu buku misalkan. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Baik, terima kasih. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Baik. Kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baik, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Ya, ini agak rancu ya. Tapi di sini pelajarannya PJOK, jadi memang pelajarannya tentang fisik begitu ya. Jadi lari mengelilingi lapangan 2 kali di pelajaran PJOK ini termasuk konsekuensi. Baik. Waktu istirahat ditunda 10 menit karena terlambat masuk ke kelas 10 menit. Baik, terima kasih, jawabannya sudah benar semua Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini jawabannya. Baik, lanjut Bumos. Kita lanjut ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Jadi setiap perilaku manusia itu memiliki alasan-alasan. Kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa mengatakan anak berbuat seperti ini dia salah. Kita harus telusuri apa kebutuhan dasar dia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ataupun survival. Kebutuhan bertahan hidup di sini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan makan, minum, kemudian juga kebutuhan untuk tempat tinggal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta, kasih atau diterima. Misalkan Bapak Ibu di kelas kita melihat anak yang sering mondar-mandir gitu ya, dia sepertinya cari perhatian. Nah, jangan langsung kita judge bahwa dia itu anak nakal. Kita harus tanyakan dulu sebenarnya kenapa dia melakukan seperti itu. Bisa jadi dia caper, dia itu butuh perhatian karena di rumah mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian.
Baik, selanjutnya kesenangan atau fun. Misalkan anak bosan di kelas, barangkali dia butuh sesuatu yang menyenangkan, misalkan pembelajaran yang menyenangkan dan lain sebagainya. Penguasaan di sini terkait dengan kadang-kadang itu melakukan sesuatu jago di kelas ataupun bagaimana, itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan penguasaan peserta didik. Nah, ya, betul Pak ya. Jadi siswa yang kebutuhan penguasaannya itu perlu dipenuhi, maka dia harus diberi peran di dalam kelas, misalkan jadi ketua kelas, misalkan juga disuruh presentasi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Jadi itu. Di sini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Jadi Bu Ani beberapa kali didatangi oleh orang tua murid karena anaknya sering diganggu oleh yang namanya Agus. Karena Agus ini sering mengambil makanan temannya secara paksa. Nah di sini apa yang harus dilakukan oleh Bu Ani menurut Bapak Ibu? Silakan Bu Linda. Kira-kira apa Bu yang mau dilakukan Bu? Baik, monggo Pak Ilham. Ilham aja Mas. Ya silakan Bu Ilham. Susah. Iya. Kasus ini. Jadi sebuah kasus Ibu Ani kebingungan karena siswanya yang namanya Agus itu selalu mengambil paksa makanan temannya. Baik, menurut Pak Ilham bagaimana? Halo. Itu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau saya jadi Ibu Ani, Pak, saya bawa makanan di rumah saya kasih ke Agus. Yes, plus. Oke, siap. Jadi menurut Pak Ilham, karena siapa nih? Agus ini selalu mengambil paksa makanan temannya, maka solusinya akan dibawakan makanan, begitu Pak ya? Ya kalau satu orang ya. Kalau banyak orang repot juga ya Pak ya? Hancur. Tekor. Baik. Kuning se, kuning se. Kuning set. Kuning Oke, se. bisa ditambahkan Pak Islo Purwadi. Gue yang penting deketin aja Pak. Deketin aja wes. Halo. Menurut saya yang namanya siswa itu dipanggil dulu. Jadi dicari Si Agus. sebabnya apa kok Agus ini melakukan perbuatan seperti itu. Dari itu kita nanti bisa menentukan solusinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Siswa jawabannya. Jadi menurut Pak Siswa, Agus dipanggil, kemudian ditelusuri apa penyebab dia melakukan seperti itu. Baik, kembali ke motivasi dasar tadi, bahwa setiap perilaku siswa itu memiliki alasan, maka yang seharusnya dilakukan oleh Bu Ani tadi, ya Pak Ilham juga sudah benar karena bisa menghandle begitu ya, kalau cuma satu orang. Kalau banyak orang, itu mungkin repot. Jadi Agus ini bisa dipanggil ya, kemudian ditanyakan, kenapa Agus melakukan perbuatan seperti itu. Kalau misalkan Agus bilang, Bu, saya nggak dibawakan bekal oleh ibu saya dari rumah, berarti itu terkait kebutuhan survival, kebutuhan dia harus bertahan hidup sehingga dia harus ambil makanan punya temannya. Kalau dia bilang nggak dibawakan bekal, berarti solusinya adalah bisa mengkomunikasikan dengan orang tua Agus. Bu Ani bisa mengkomunikasikan supaya Agus dibawakan bekal makanan ke sekolah. Kalau misalkan Agus bilang, oh saya hanya iseng aja Bu, saya hanya pengen senang aja, karena saya senang kalau lihat teman saya
Ya, kalau misalnya mengganggu kemudian dia merasa terganggu, saya senang. Itu berarti dia kebutuhan dasar yang belum dipenuhi itu adalah penguasaan ataupun kesenangan. Baik Bapak Ibu, pada intinya setiap perilaku manusia itu memiliki alasan dan pasti akan sesuai dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah Pak Aris, monggo. Hanya sharing mungkin cara berpikir yang lain. Tadi aku kan maksa ya. Iya. Nah ini kalau kita pakai bayangan. Ya mungkin satu kita coba Agus, kalau memang maksa, coba kita buat Agus coba ya, kamu kalau minta jangan maksa, dihaluskan ngomongnya bahasanya, atau mungkin juga kita ngomong yang lain, bahasa lain, mungkin karena ya ini teman kita juga membiasakan orang untuk bersedekah infak, jadi itu kan sebuah ladang. Jadi teman-teman kalau Agus mengikutinya pelan-pelan, sebenarnya alasan maka sebenarnya gampang untuk ngasih. Artinya hanya layan-layan kasih. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Aris. Jawaban Pak Aris sangat baik sekali dan itu nanti akan berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Jadi menurut Pak Aris itu harus ditanyakan, bisa nggak dia berperilaku lebih baik dari itu, dengan cara tidak memaksa, dengan cara baik-baik. Nanti akan ada pembahasan di materi restitusi Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalkan kita ada peraturan wajib menggunakan helm gitu ya. Awalnya diatur oleh pemerintah, kita wajib, oleh kepolisian kita wajib menggunakan helm. Awalnya aturan, tetapi lama-kelamaan aturan memakai helm ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa dengan menggunakan helm itu akan mencapai suatu keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Awalnya berbentuk peraturan, tetapi lama-kelamaan ketika COVID menyebar, maka itu akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa menggunakan masker itu adalah untuk mencapai kesehatan ataupun keselamatan. Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dalam artian daripada anak itu dijejali peraturan-peraturan yang banyak, maka akan lebih baik mereka itu diberikan keyakinan mengapa mereka harus menjalankan peraturan yang ada. Lanjut, Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik, lanjut Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini kami ada materi membuat keyakinan kelas dalam artian aturan-aturan kelas sudah ada. Nah, bagaimana kita membawa murid-murid itu kepada suatu keyakinan, bukan hanya aturan-aturan. Prinsip pembentukan keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan keyakinan kelas ini dibuat oleh semua warga kelas. Ini contoh peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kita adalah siswa yang bertanggung jawab, misalkan begitu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita rubah menjadi
menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita membuat keyakinan kelas itu dalam bentuk umum dan dalam bentuk kata-kata positif, sehingga itu keyakinan itu akan menjadi landasan anak berbuat. Ketika anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, maka tugas kita adalah mengembalikan kepada keyakinan yang sudah dibuat. Lanjut Ibu. Ini konsep budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah semua siswa menjalankan keyakinan kelas, maka akan terjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungan sekitar positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Jadi Ibu, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas di kelas 1 multimedia. Lanjut Ibu. Setelah membuat keyakinan, mereka membuat masing-masing di sticky note, kemudian mereka tempelkan di papan dan kita simpulkan keyakinan-keyakinan apa yang akan kita jalani di kelas tersebut. Kemudian di akhir guru dan siswa membacakan dan menyepakati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Lanjut Ibu. 5 posisi kontrol guru. Baik, dalam menangani siswa yang bermasalah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada guru itu yang posisinya sebagai penghukum. Biasanya ketika ada murid melakukan kesalahan, kita langsung marah begitu ya. Bahkan ada yang juga memukul. Berarti itu hukuman secara fisik. Hukuman ini juga bisa berbentuk verbal. Misalkan dikata-katain, kamu ini sudah dibilangin malah gak pernah mendengarkan misalkan. Ataupun kata-kata kasar yang lainnya. Jadi ada 5. Yang kedua, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih jelasnya mungkin kita tonton video sejenak dulu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Beda dengan tadi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Ada berapa posisi? Ada 5 Bapak. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan mau memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, demikian video yang tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang sering kita lakukan posisi kontrol yang mana ini? Satu, menghukum. Baik. Kemudian juga kedua, kalau yang posisi nomor 5 pernah tidak kita laksanakan, Bapak Ibu? Belum, ya? Baik. Jadi mungkin yang masih sering kita terapkan adalah posisi penghukum ataupun membuat rasa bersalah. Kalau posisi teman ini beberapa mungkin ada ya yang akrab sama murid, tapi itu juga iya, Pak Yaya. Kemudian pemantau dan manajer. Baik, next, Bu Mas. Baik, ini Bapak Ibu kesimpulan dari 5 posisi kontrol. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka itu yang akan tertanam pada jiwa murid itu adalah identitas gagal. Kalau murid itu dihukum, maka dia tadi memberontak, kemudian bisa juga dia akan membenci peraturan. Kemudian pembuat merasa bersalah itu akan menciptakan identitas gagal, di mana peserta didik itu akan merasa bahwa dirinya
tidak ada artinya gitu, tidak semangat lagi untuk memperbaiki diri. Kemudian kalau identitas teman, kalau sebagai teman ataupun pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses. Tetapi untuk posisi teman ini juga kurang baik karena peserta didik akan ketergantungan dengan guru tersebut. Ketika guru tersebut tidak ada, maka dia akan merasa kehilangan gitu ya. Dan dia akan berperilaku lain dengan guru lainnya. Kemudian kalau pemantau itu praktek dari penerapan konsekuensi tadi. Jadi guru tinggal mengingatkan apa peraturannya. Kamu sudah menjalankan apa belum gitu ya. Tetapi kedua ini itu walaupun di situ identitas berhasil, tetapi ini masih motivasinya itu masih eksternal Bapak Ibu, masih dari guru. Yang paling ideal itu adalah identitas berhasil sebagai manajer, menghargai diri sendiri ataupun keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh peserta didik. Dari mana keyakinan tersebut? Keyakinan tersebut itu dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sebenarnya masih ada satu materi lagi Bapak Ibu terkait restitusi begitu ya. Restitusi ini adalah proses penanganan peserta didik di mana peserta didik itu tidak pernah disalahkan. Misalkan peserta didik melakukan kesalahan, maka seorang guru akan bilang setiap orang pasti pernah berbuat salah gitu ya. Sehingga dia tidak merasa bersalah. Kemudian dia akan digiring kepada keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh kelas. Seperti tadi yang dicontohkan oleh posisi manajer tadi, bahwa anak itu digiring untuk melakukan suatu kebaikan atau suatu perbaikan dari kesalahannya, di mana perbaikannya itu positif, sehingga dalam jiwa murid itu tertanam hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan karakter bagi peserta didik tersebut. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya masih belajar, saya masih ingin pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu semua lebih berpengalaman dan sudah menjalankan teori-teori ini di lapangan. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sangat luar biasa. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rosi di sini, mungkin saya saja secara pribadi ada yang mengkritik saya dari tema yang disampaikan hari ini, bagaimana cara menangani anak-anak yang kita didik ini di sekolah kita, sehingga kita itu tidak hanya mampu, ini mungkin peringatan untuk saya pribadi yang mengingatkan diri saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang ada di sini, bahwa kita memang perlu banyak belajar bagaimana cara menangani siswa, memberikan punishment dan memberikan kata-kata yang bijak sehingga anak didik kita itu tidak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa dendam, tidak menyukai. Kalau tidak suka dengan materinya biasanya nggak suka gurunya, biasanya nggak suka materinya. Rata-rata seperti itu. Terima kasih Pak Rosi atas pencerahannya yang sharing opinionnya tentang program guru bergerak ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin proses tanya jawab cukup ya Pak ya. Baik, demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian acara kita, yaitu pembebasan program guru bergerak pada tema 1.4 yaitu budaya positif. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan di kesempatan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.